Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Pak Nur, guru bahasa Jawa yang paling ganteng. mantap, luar biasa. Dan ini tentunya saya sudah bersama dengan Karina. Wes, Karina ini kan beberapa waktu yang lalu kan podcast sama Pak Nur ya. Dan dia ini sudah mendapatkan dulu 3 medali, bener kan? Banget, Pak. Sekarang udah dapat lagi? Dapat, Pak. Nah, ini bidang apa ini kan? IPS lagi, Pak. Oh, IPS lagi. Iya. Medali apa ini? Emas, Pak. Oh, medali emas? Iya. Medali emas lagi guys. Berarti totalnya medali emasmu ada berapa sampai sekarang? Ya? 3 kayaknya, Pak. 3. Oh, 3 ya? Terus 1 perunggu? Iya. Oke, luar biasa. Kar, kamu kok semangat banget sih Kar ikut-ikut lomba gitu Kar? Iya dong, Pak. Soalnya kayak mau ngebanggain kedua orang tua. Habis itu biar aku makin pintar. Habis itu bisa nambah wawasanku tentang pelajaran-pelajaran baru, Pak. Habis itu biar guru-guruku yang di sekolah juga bangga, Pak. Oke, luar biasa. Tapi bener loh Kar, ngomong-ngomong masalah bangga loh. Pak Nur ini seneng dan bangga gitu loh ya. Bukan hanya bangga loh, tapi seneng juga gitu kan. Karena apa? Karena kamu berprestasi. Nah, ketika kamu berprestasi itu kan apa namanya itu, Pak Nur tuh melihat semangatmu itu begitu tinggi. Dan tentunya untuk ikut lomba itu kan bukan sekedar ikut karya, Iya, tapi Pak. harus belajar kan begitu. Betul banget, Pak. Nah, belajarmu itu gimana sih Kar sebenarnya kan? Kalau belajarku sih, Pak, itu dalam keadaan tuh harus tenang ya, Pak. Habis itu benar-benar harus fokus. Jadi aku nggak bisa banget, Pak, kalau diganggu. Kalau diganggu kesel, Pak. Jadi benar-benar harus yang tenang. Habis itu cuman aku sendiri, Pak. Jadi aku baru bisa masuk sih, Pak. Oke, biasanya kamu kalau di rumah di mana belajarnya itu? Meneng. Sambil dengerin musik, Pak. Biasanya kalau di luar rame aku dengerin musik, tapi kalau lagi sepi ya enggak, Pak. Habis itu lampunya dimatiin, pakai lampu belajar. Oke, dan luar biasa dan ternyata hasilnya kan seperti itu ya? Iya, Pak. Oke, Kar, sebenarnya Kar, kalau kamu itu pengen dikenal itu sebagai sosok yang bagaimana? Sosok pinter, cantik atau gimana? Aku pengen dikenal sebagai sosok yang pinter public speaking, pinter apapun itu, pokoknya pinter dan smart sih, Pak. Ya habis itu aku pengen dikenal sama orang-orang gitu sih, Pak, dengan hal-hal positif yang aku buat gitu, Pak. Oke, jadi semakin kita ini semakin sering podcast ini kan, kamu akan semakin terkenal. Iya, gitu. Pak. Karina artis Mugaru, wes luar biasa. Dan ini kan Pak Nur cuma apa namanya itu memberi nasihat ya, sedikit nasihat ya. Iya, Pak. Biasanya anak-anak itu prestasinya itu akan turun. Tadinya kan bagus ya. Iya, Pak. Mereka itu akan turun itu ketika mereka sudah tidak fokus pada pelajaran. Oh iya, Pak. Dan yang paling besar pengaruhnya terhadap penurunan prestasi itu adalah ketika mereka sudah seneng sama lawan jenis dan apa namanya Ketinggalan pelajaran ya, Pak. iya, fokusnya itu bukan ke pelajaran tapi ke lawan jenisnya itu. Iya, betul banget. Ini harus diwaspadai Kar. Nah, kalau menurutmu gimana sih Kar? Sepenting apa sih seneng sama lawan jenis itu menurutmu? Menurutku nggak penting ya, Pak, untuk saat ini. Penting tuh nanti aja kalau udah kita dewasa, udah besar ya, Pak. Tapi untuk kita sekarang tuh enggak, Pak. Kita sekarang tuh waktunya fokus belajar, fokus kebanggaan orang tua, Pak. Habis itu gimana caranya biar dikenal sama orang gitu, Pak. Kalau fokusku sih itu ya, Pak. Seneng boleh gitu kan ya. Iya, Cuma Pak. kalau fokusnya ke sana, cecetan terus kemudian pacaran gitu kan ya. Iya. Wah, ini sudah pasti akan terjun bebas prestasinya Iya, itu. Pak, betul banget. Berarti kamu dengan kata lain memilih prestasi kan? Daripada seneng sama lawan jenis itu. Iya, Pak. Oke, ini luar biasa ini ya. Sampai nanti kelas 9 kan Pak Nur harapkan prestasimu kan akan tetap terjaga kan? Iya, Pak. Amin. Karena orang yang berprestasi itu kan biasanya itu yang mendekat itu biasanya orang-orang yang berprestasi. Iya benar ya? Betul, Pak. Jadi sebagus apa namanya itu teman-teman kita ini tergantung kitanya sebenarnya itu. Iya, Pak, betul banget. Oke, kalau dalam circlemu nih, kamu punya circle nggak sih? Enggak sih, Pak, semuanya temenan, tapi ada yang deket gitu, Pak. Ada yang dekat ya? Ada. Nah, ini dekatnya ini karena apa, Kar? Karena pelajaran, karena belajar atau karena apa? Karena pembicaraan kita sebenarnya sefrekuensi sih, Pak. Abis itu kayak kalau misal pelajaran tuh kita tuh sama-sama cara belajarnya sama gitu, kayak habis itu cepet nyantolnya gitu, Pak. Jadi kita kadang diskusi bareng gitu, Pak. Abis itu kan kalau istirahat suka ngobrol-ngobrol gitu, Pak. Kita tuh sefrekuensi banget sih, Pak. Oke, Kar, ini kan kita kan sudah podcast kedua kalinya ya? Iya, Pak. Podcast yang pertama ini banyak yang melihat, 200 lebih kan ya? Iya, Pak. Itu gimana sih Kar? Kok banyak orang yang melihat itu gimana? Apa kamu share atau gimana?
Iya Pak, pertama itu kan mama ya Pak yang tahu, habis itu mama share ke teman-temannya Pak. Sampai ustazah sama ustadku yang di sekolah lama aku tuh ikut-ikutan lihat Pak. Iya benar itu. Betul banget Pak. Kemarin kamu mengucapkan terima kasih kan? Iya. Sama siapa ya kemarin itu? Sama ustazahku Pak, namanya Ustazah Wahyuni, sampai dibuat status WA Pak, linknya itu Pak. Jadi mungkin teman-temannya ustaz sama ustazahku ini lihat dan buka linknya sih Pak. Nah, kamu ini kan di Mugaru ini kan baru beberapa bulan ya kan? Iya Pak. Tapi kan yang lama itu kan memang di sekolahmu gitu ya? Iya. Ya memang ini apa namanya guru-gurumu yang di SD sana itu memang luar biasa hebat Iya, gitu Pak. loh ya? Iya hebat banget Pak. Oke, kamu ingat kepala sekolahmu yang dulu kan? Ingat Pak. Di SD. Namanya siapa kan? Namanya Ustazah Nur Azizah. Loh, perempuan juga? Perempuan Pak. Oke, nah ini kalau kepala sekolahmu melihat gitu ya, kamu mau bilang apa? Makasih Ustazah Aziza udah kayak sabar ngebimbing kita di sekolah juga. Habis itu kayak support kita kalau kita menang lomba. Habis itu kasih selamat dan support kita pastinya. Gitu sih Pak. Oke, ini Pak Nur ini sekolah-sekolah ini sambil mau lihat loh kan, berapa sih orang yang 266? Wow, keren sih Pak. Bangga aku Pak. Iya, karena yang kita kontenkan ini itu adalah prestasimu kan. Iya. Dan terus Pak. terang ini ya, Pak Nur sekali lagi bilang seneng dan bangga seperti itu. Oke kan, tadi kan bidang IPS ya. Iya Pak. Apakah kamu nggak pengen nyoba bidang yang lain? Pengen sih Pak, pengen. Tapi untuk saat ini enggak ya Pak. Tapi aku pengen kayak untuk kedepannya aku bakal nyoba bidang-bidang lain kayak contohnya IPA atau bahasa Inggris gitu sih Pak. Tapi untuk saat ini aku masih belum siap buat belajar IPA dan bahasa Inggris ya Pak. Pengen lebih mendalami IPS sih Pak. Oke. Dan tentunya ini public speakingnya juga harus diasah kan ya kan? Iya Pak, betul Karena, banget. Kar, sejauh mana sih kamu melihat pentingnya public speaking itu? Jauh banget sih Pak. Bahkan public speaking itu bakal dibutuhin buat kita nanti dewasa, buat kita waktu kerja ataupun kita SMA, misal kita mau jadi ketua OSIS atau OSIS, kita kan pasti bakal diuji public speakingnya ya Pak ya. Kalau kita jelek mah nggak diterima ya Pak. Iya. Karena kan calon pemimpin ya. Iya Pak. Calon pemimpin itu kan harus bisa ngomong gitu Iya. kan. Nah, di Mugaru ini tempat yang paling tepat untuk belajar public speaking gitu kan. Iya, Pak. Ada presenter Mugaru. Kar, sebenarnya kamu tuh ikut presenter Mugaru ini seneng gak sih kan? Senang banget sih Pak, karena skill public speakingku ini jadi terus terasah gitu Pak. Jadi tambah bagus Pak. Setiap harinya tuh kayak dan sama Pak Nur kan disuruh latihan ngomong ya di rumah. Jadi aku tuh juga latihan ngomong di rumah. Jadi aku suka karena public speakingku tambah hari tambah bagus Pak. Gitu. Iya. Itu kamu lakukan beneran itu? Lakukan dong Pak. Iya ya. Sekarang gini ya. Gini Kar. Gimana? Kamu latihannya itu kalau di rumah itu gimana sih? Sesuai dengan arahannya Pak Nur gimana sih? Iya, biasanya kan Pak Nur suruhnya tuh di kamar sendiri, habis itu kamar dikunci ngomong-ngomong sendiri kan ya Pak. Nah, aku juga biasanya ngomong-ngomong Pak, kayak aku misal baca-baca openingnya kayak Assalamualaikum guys, aku Karina, presenter Mugaru gitu-gitu sih Pak. Habis itu aku kayak bikin pertanyaan tentang Mugaru gitu, nanti aku jawab-jawab sendiri Nah, gitu sih Pak. contohkan gimana kalau kamu belajar di rumah? Kayak apa yang kamu suka tentang Mugaru gitu sih Pak. Habis itu aku jawabnya suka banget, selain fasilitasnya bagus, guru-gurunya asik, habis itu teman-temannya yang baik, kantin yang banyak banget jajanannya, habis itu pelajaran yang mudah masuk, habis itu apalagi ada ekskul presenter yang bisa ngasah public speaking. Iya, memang sudah kelihatan Kar. Kamu udah beda dari beberapa waktu yang lalu. Ya benar ya? Pak, iya. Kamu merasa enggak? Merasa sih Pak. Iya, jadi public speaking itu Kar, itu kan bukan bawaan dari lahir ya, bukan Iya, bakat Pak. dari lahir ya, tapi dengan latihan. Nah, itu semakin hari semakin latihan itu akan semakin percaya diri dan akan cepat bisa seperti itu. Iya Pak. Nah, kemudian Kar untuk ekspresi, ini biasanya itu kan kita sambil senyum-senyum kepada orang itu kan ya. Iya Pak. Kamu belajar nggak seperti itu? Belajar sih Pak, biasanya depan kaca aku sambil ngomong tuh sambil yang ngomong sambil senyum itu loh Pak, yang pernah Pak Nur ajarin itu. Oh, smiling voice. Iya. Iya bener itu. Iya. Biasanya di kaca sambil senyum-senyum, jadi misal ada mama lihatnya kayak ini ngapain kok senyum-senyum ngomong-ngomong sendiri gitu. Iya. Iya. Tanya mam. Enggak, tapi paling dalam hati ya gitu sih Pak. Iya, ini anak saya ini kok tambah semakin kayak gini nih setelah di Mugaru ini. Kok ngomong-ngomong dewe kok senyum.
itu kan dalam rangka latihan ya Kak ya. Iya Pak. Jadi apapun itu sebenarnya bisa dilatih ya. Ketika kita nggak bisa memang perlu latihan seperti itu. Ketika Pak Nur di sepeda motor itu kan, kalau misalnya pengen latihan ya latihan aja kan. Sepeda motor pakai helm gitu kan, kumat Iya. kami ya latihan gitu loh. Mau nggak mau harus latihan. Iya. Tiada hari tanpa latihan. Wes, luar biasa. Oke Kar, kamu nanti podcastnya sama siapa jadwalmu? Sama hari Rabu sama Amoy sih Pak. Soalnya aku sama Amoy itu menurutku ya itu kayak udah cocok banget nih Pak buat di podcastin atau ngomong bareng gitu. Itu cocok sih Pak menurutku ya Pak. Iya. Iya, memang kelihatan bukan hanya sekedar ngobrol ya, tetapi chemistry-nya itu udah dapat gitu kan ya. Iya. Nah, itu nanti biar berimbang Kar. Kamu Iya. juga harus bilang sama Amoy supaya dia itu di rumah juga latihan seperti kamu. Iya Pak. Biar berimbang, biar terus berimbang. Iya. Nanti kalau nggak berimbang, Pak Nur carikan anak-anak yang memang imbang gitu. Iya Pak. Kalau nggak imbang itu kan kasihan ininya, kasihan hostnya gitu kan. Iya. Pertanyaan 20 cuma selesai 1 menit kan. Oke, Kar, kalau belajar presenter itu kan secara otomatis juga kita belajar yang lain-lain kali ya. Iya Pak. Belajar Betul banget. berpakaian, belajar berpenampilan dan lain sebagainya. Itu Iya. menurutmu gimana Kar? Penting nggak sih seperti itu? Penting banget Pak, karena menurutku seorang presenter ini Pak itu kayak kan dia bakal ngomong ya Pak depan orang. Masa penampilannya jelek kan, jadi kita yang misal public speaking yang bagus tapi kita lihatnya penampilannya udah jelek kan males ya Pak nontonnya. Tapi kalau udah public speakingnya bagus, penampilannya juga asik dan oke, itu pasti kita langsung kayak suka banget Pak lihatnya. Jadi kita bakal seneng banget deh Pak lihatnya kalau ada presenter yang udah penampilannya bagus sama public speakingnya bagus. Seneng gitu Pak. Dan ini kamu sudah berubah loh kan? Kamu ngomongnya udah gini-gini gitu kan ya? Iya Pak. Dudukmu dulu kan begini kan ya? Iya. Sekarang udah begini gitu kan? sudah banyak perubahan, dan Iya, ini Pak. akan terus dikembangkan supaya apa ya? Seorang public speaker itu memang harus tampil sempurna di depan kamera. Iya Pak, betul Walaupun banget. masalah di rumah ya, misalnya ya masalah belum makan, gitu kan, kurang tidur dan lain sebagainya, itu enggak jadi alasan. Pokoknya ketika tampil di depan kamera itu harus perfect. Iya, gitu. betul banget Pak. Oke, dan kamu juga pintar nyanyi kan ya? Iya Pak, pintar. Tapi kalau saya nyanyi depan orang tuh Pak grogi Pak, jadinya jelek. Tapi kalau misalnya Sendiri? nyanyi sendiri atau nyanyi di mobil bareng-bareng tuh bagus sih Pak menurut saya. Oke, dan ini tantangan buat kamu di pagi hari ini kan ya? Duh. Nanti. Iya, Pak. Setelah podcast ini kita akan bikin video kan? Iya, Nyanyi duet sama Pak Nur ya? Iya. Hari Merdeka, karena ini kan masih dekat dengan HUT RI ya, Iya, yang Pak. ke-79. Nanti kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Udah Pak Nur siapkan musiknya. Oke Pak. Dan boleh. ini akan jadi konten yang luar biasa. Jadi selain kita itu bisa public speaking, kita juga bisa nyanyi gitu loh kan. Iya. Kita akan sombong terus gitu kan. Karena banyak yang disombongkan. Oke. Kar, kamu kalau berangkat dari rumah jam berapa? Tergantung sih Pak. Kalau misal aku bangunnya tuh kesiangan ya mungkin jam 6.20 baru berangkat ya Pak. Tapi kalau misalkan aku lagi bangunnya pagi dan lagi rajin banget nih Pak, biasanya jam 6 itu udah siap sih Pak. Udah siap mau berangkat ke sekolah. Kamu tuh bangun kesiangan itu jam berapa? Jam 6. Oh, jam 6. Iya, kalau jam 6 baru jam mandi 6 telat kesiangan dong ya? Pak. Iya Pak Nur bangun jam 3 itu udah kesiangan. Loh. Iya. Kan karena apa ya? Memulai aktivitas pagi itu memang enak banget, Zal. Iya Pak. Ya semuanya itu kan jadi tertata gitu kan. Apalagi kalau bangunnya itu lebih awal. Enak banget gitu loh. Iya. Menjalaninya itu enak banget. Tapi tidurnya cepet kan. Jam 8 tidur udah. Jam setengah 3 bangun sudah. Sampai sekarang ya sampai ini. Sampai sampai sore lagi kan begitu. Iya Pak. Oke, Kar, tetap semangat Kar ya. Iya Pak, makasih. Ini harus kamu share ke teman-temanmu ya. Siapa? Teman-temanmu SD yang barangkali Kar ya. Barangkali mereka itu bangga dengan sekolahnya yang katanya favorit ya. Katanya yang daftar 1000 cuma diterima 100 gitu kan ya. Iya Pak. Nah, mereka sudah tampil belum sih? Belum sih Pak, malah kadang nggak kedengeran sih Pak. Nggak kelihatan gitu ya? Iya, malah mereka tuh chat aku pengen pindah sekolah Pak. Oh, kemana? Saya pengen kan ada tuh Pak di kotaku yang lama tuh swasta juga. Nah mereka pengennya pindah ke situ. Soalnya kayak di negerinya nggak enak Pak. Masa? Mm-mm. Oh iya.
pernah melihat videomu terus mereka komen apa, Kar? Iya, enak banget, pengen deh pindah sekolah sama kamu juga di sana gitu, Pak. Iya. Ya, walaupun kelihatannya yang kita lakukan ini kan cuma sederhana ya, Kar, ya. Iya, Tetapi sulit ditiru sama sekolah yang lain itu. Jarang banget sih, Pak. Nah, tentunya kita ini kan juga sama-sama hobi ngomong, jadi kan ada wadahnya gitu, wes luar biasa. Oke, Mugar Lovers, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih, Kar, ya. Iya, Pak. Ini bukan yang kedua dan yang terakhir, ya. Nanti akan berseri, ya. Oke, Pak. Kita akan bahas hal-hal yang sulit dibayangkan, gitu kan? Baik, Masih bersama Pak Nur dan Karina. Akhirnya Pak Nur dan Karina mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.